Ya, tadi sudah dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan orang tua harus dihormati oleh anak-anaknya, anak-anak harus menghormati orang tua dan guru-gurunya serta orang yang lebih besar. Berkaitan dengan kehidupan zaman sekarang yang penuh dengan dekadensi moral nih ya. Jadi bagaimanapun harus pandai-pandai seperti ikan hidup di lautan, tidak terkontaminasi dengan keadaan. Nah, untuk itu barangkali pada sesi ini wajib nanya semua ya. Wajib nanya semua nih, Nahla, Sopin, Najla nanya. Nanya apa aja deh. Jangan nanya minta duit. Ya. Nanya yang berkaitan dengan kehidupan, dengan akhlak moral, ya silahkan coba. Teteh dan Najla nanya apa? Boleh tidak seorang anak berbohong kepada orang tuanya karena takut ketahuan melakukan kesalahan? Nah, ya yang tadi bahas ya. Najla kalau dibohongi oleh temannya, seneng nggak? Enggak. Sopi dibohongi sama Teh Najla, seneng nggak? Nahla? Dibohongi sama suami, seneng nggak? Enggak banget. Oh, enggak banget. Pakai banget. Nah, siapapun tidak mau dibohongi, apalagi dikhianati. Apalagi seorang istri dikhianati suami. Waduh, bisa golok gitu 10 keluar itu. Jadi, apalagi orang yang sudah sangat berjasa melahirkan, mengandung 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, dibohongi sama anaknya. Subhanallah, luar biasa. Tidak berkah hidup anak. Banyak cerita dan kehidupan di masyarakat kita saksikan. Kita saksikan mereka. Kehidupannya begitu sengsara. Kenapa? Sering membohongi, menyakiti orang tua. Ingat, jangankan membohongi, menyakiti. Berkata ah saja tidak boleh. Apa? Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berbicara kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata diperintah. Contohnya, Nahla ngepel. Nah, nggak boleh itu. Tapi cuci piring. Gitu. Nah, nggak boleh itu, nggak boleh. Turuti, ya. Jadi tidak boleh membohongi orang tua karena itu akan kembali kepada diri kita sebagai anak, tidak berkah hidupnya dan sengsara hidupnya. Pusaka orang tua itu. Ingat, jangan sampai membohongi. Apalagi anak-anak misalkan sudah dikasih bayaran buat ke pondok. Dikasih jajan, dipakai jajan. Akhirnya berkurang. Ditanya, mudip berikutnya. Yang kemarin udah dibayarin belum? Udah, padahal pakai jajan. Ngebohong tidak? Tahu-tahu ketahuan 1 tahun. Wah, berapa? Nah, ini bahaya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jujur, walaupun pahit, jujur katakan. Yang berikutnya, siapa? Nahla dulu apa Sopi dulu? Mau tanya? Oke, tanyanya apa? Dosa atau tidak anak yang dipanggil oleh orang tuanya tidak menjawab? Di SMS tidak jawab, di telepon gimana tuh? Di telepon nggak jawab, di SMS nggak nyaut ya. Nah, biasanya anak-anak sekarang itu di kamar, main HP, dipanggil, Ope, karena ternyata di telinganya ada kabel, lagi dengerin dangdut. Bukannya belajar di kamar, dikirain mah lagi tadarusan, dikirain mah lagi belajar, tenang di kabar. Tahu-tahu apa? Di telinganya pada kabel semua, pakai main HP semua. Dipanggil 3 kali tidak menyaut, dosa. Sedang sholat saja, anak sedang sholat nih, Allahu Akbar. Ibunya manggil, 1, kewajiban kepada Allah lagi sholat. 2, kewajiban taat kepada orang tua. Gimana caranya? Ini bahaya. Caranya gimana? Ketika sholat ibu memanggil Allahu Akbar, caranya gimana coba? Caranya gimana? Ketika Opi sholat, Allahu Akbar. Nah, mamah manggil, wajib jawab nggak dipanggil? Wajib. Tapi Sopi lagi sholat. Kalau jawab misalkan, iya mah, batal nggak sholatnya? Batal. Sedangkan kewajiban kepada Allah tidak boleh
Pada saat sholat kita tidak boleh itu langsung itu batal sholatnya. Sedangkan menjawab panggilan orang tua itu wajib juga. Ada dua kewajiban yang sedang berbenturan sekarang. Maka caranya gimana? Biar dengan Allah tetap kita sholat tidak batal dan menjawab panggilan orang tua juga tetap supaya tidak dosa. Maka caranya perempuan gimana? Tepuk tek. Kalau laki-laki bisa misalkan ada yang mengeraskan suaranya gitu. Allahu Akbar gitu kan. Tapi bukan untuk menjawab khusus karena lagi sholat. Tidak boleh. Iya mah itu batal. Atau langsung keluar lagi sholat. Tidak boleh. Kecuali kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Itu. Apalagi kalau lagi tidak sholat. Diem saja. Dipanggil diem saja. Dosa. Nah, ya. Paham kan? Jadi ketika dipanggil harus jawab. Nih Nahla nih diem aja. Nahla sampai 10 kali baru ada apa Bi? Ya. Najma. Jangan diam aja kalau lagi main. Jawab ya gitu. Karena menjawab panggilan orang tua wajib. Nah, terus Nahla coba apa? Apa balasan anak yang tidak taat kepada orang tuanya? Wow, luar biasa. Bahaya. Kalau anak tidak taat kepada kedua orang tua, kerugian dunia akhirat. Di dunia dia sengsara. Kenapa sengsara? Tidak mendapatkan keberkahan hidup. Banyak cerita. Contoh, orang anak-anak yang durhaka, tahu kan? Waktu SD belajar, ada pelajarannya malin kundang ada. Pernah dengar cerita malin kundang? Cerita malin kundang, kenapa dia jadi batu kan? Kenapa jadi batu dalam cerita itu? Karena dia tidak mau mengakui ibunya. Jadi karena dia merasa sudah kaya raya, karena kelihatan ibunya miskin, maka dia tidak mengakui ibunya, kemudian akhirnya dikutuklah dia menjadi batu. Banyak cerita-cerita di masyarakat, anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan berkah. Dan itu termasuk dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa besar. Dosa besar susah. Seperti minum minuman, berzina itu dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua juga sama. Nah, oleh karena itu, tidak boleh melawan kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua, apalagi kemudian kedua orang tuanya disakitinya luar biasa. Sampai sekarang kita lihat di berita ada yang sampai ngebunuh gara-gara minta duit 200.000 tidak dikasih. Dekat di wilayah kita sudah terjadi, ya. Jadi jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak Abi dan anak-anak Darul Ahsan semuanya taat kepada kedua orang tuanya. Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya ditaati. Suruh pesantren, suruh belajar. Ketika di rumah, bantu pekerjaan kedua orang tua. Pagi-pagi, subuh berjamaah dengan keluarga. Habis sholat berjamaah, subuh ngapain? Tidur. Habis sholat subuh, ngepel, mandi, apa tidur? Tidur. Malah tidur bukannya mandi. Nah, anak-anak santri Darul Hasan tidak seperti itu. Jam 4 sudah bangun, sholat tahajud, sholat subuh jamaah, ngebantu orang tua. Terus belajar. Nah, itu anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, calon generasi masa depan yang sukses. Calon orang-orang yang masa depannya gemilang. Saya ulangi nih, Abi ulang nih, untuk supaya bahagia nih, Najla, Sopi, Nahla, Najma. 4 kemenangan, raih 4 kemenangan. Bangun pagi. Ya kan ada nyanyiannya ya. Bangun pagi. Terus yang kedua apa? Sholat subuh dengan qobliyahnya. Yang ketiga apa? Sholat duha.
Jadi habis mandi jam 7, jam 8 sholat duha, langsung habis mandi langsung sholat duha dan sholat tahajud. Tadi malam tahajud nggak? Jangankan tahajud. Ini udah sholat duha belum? Nah, jadi biasakan sholat duha, usahakan semaksimal mungkin walaupun tidak tiap malam kalau susah. Apalagi bulan Ramadan. Sahur, habis sahur tidur, apa wudu, baca Quran, tahajud. Habis sahur. Sahurnya kadang-kadang dibangunin juga susah ya. Sahurlah, karena fis sahuri barokatun, karena di dalam sahur itu ada berkahan luar biasa. Jangan dianggap enteng, sahur itu perintah agama, ya. Sahur itu perintah agama. Jadi ketika dibangunkan oleh orang tua, nuruti walaupun ngantuk kalau untuk sholat ya. Jadi inti dari pertemuan kali ini pertama, hormati kedua orang tua, hormati guru-guru, sayangi yang lebih tua, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua selama dalam kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan kali ini mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Najla, Sopi, Nahla, dan Najma harus menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Selalu ibadah. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.